Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Eh, Terima kasih kalian kemarin sudah mengerjakan ulangan sistem komputer. Tapi saya ingatkan sama kalian, kemarin kita masuk ke mata pelajaran fisika. Masih banyak beberapa teman kalian itu belum mengerjakan pelajaran fisika nih. Sebelum kita masuk ke sistem komputer, itu fisika itu masih banyak ada yang belum mengerjakan. Jadi sebelum kalian mengerjakan uh, bab mata pelajaran sistem komputer, lihat dulu mata pelajaran fisika yang kemarin. Ini sekarang kita masuk ke mata pelajaran sistem komputer, yaitu tentang arsitektur komputer. Oke, kita masuk ya. Apa itu arsitektur komputer? Nah, arsitektur komputer itu adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Jadi, atribut-atribut si komputer nih. Jadi kita sebenarnya sebelum kita masuk ke arsitektur nih ya, kalian tanpa disadari, sebenarnya kalian pakai komputer atau memakai laptop, kadang kalian nggak tahu fungsi awalnya apa sih itu. Laptop itu fungsinya untuk apa? Komputer itu fungsinya untuk apa gitu. Jadi kita itu mempercepat kita nih, misalkan input ya, dari input, misalkan mulai input tuh kenapa disebut input, misalkan contoh dari keyboard gitu kan, dari ketikan kita nih, contoh yang simple yang bisa kalian mengerti ya, misalkan kita mengetik gitu kan, itu inputan melalui keyboard, lalu diproses tuh di sistem komputernya, diproses, lalu keluarannya apa, outputnya bisa berupa uh, printer yang kita print gitu kan, yang hasilnya kita print. Nah, itu yang dinamakan adalah komputer. Jadi ada input, ada proses, ada outputnya. Nah, baru kita tuh nyambung masuk ke arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer ini adalah, nanti saya jelaskan apa aja sih atribut-atributnya gitu. Atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Programmer itu yang uh, dia database, kayak misalkan ngedit-ngedit aplikasi gitu. Itu seorang programmer tuh. Jadi dia orangnya gitu. Programmer itu orangnya. Program itu aplikasinya. Oke. Bisa bedain ya, program sama programmer. Oke. Terus, nah sedangkan kalau organisasi komputer tuh apa gitu? Kalau organisasi komputer itu adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Nah, jadi hubungannya sama operasionalnya. Oke, oke, next. Nah, arsitektur dan organisasi. Ini kalian nanti baca apa aja, seperti kayak tadi Intel 86 punya arsitektur dasar yang sama, IBM. Nah, ini ya. Next. Struktur dan fungsi. Nah, struktur itu apa sih? Struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Sedangkan fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Oke? Jadi si fungsi ini adalah bagian dari struktur. Nih, fungsi dari komputer adalah satu, tadi kan, pengolah data. Ini udah masuk ke prosesnya ya, menyimpan data, memindahkan data, operasi kontrol. Jadi dia ini udah masuk ke operasi. Jadi dia udah masuk ke operasi. Jadi kita yang tadi saya bilang, dari keyboard kita olah data, lalu diproses, disimpan, atau kita mau pindahin, atau mau kita kontrol, diedit gitu kan, lalu dihasilkan, dikeluarkannya bisa lewat infocus, bisa lewat printer yang berupa bentuk gitu kan. Jadi keluaran itu juga banyak. Oke, next. Nah, nih, tadi yang saya bilang, ya kan? Ada masukan, ada keluaran. Terus abis itu disimpan di memori. Ada aritmatik dan logika, lalu bisa dikontrol. Atau ada pengontrolan, atau bisa diediting. Tuh. Ini gambarnya. Kalau kalian mau mencatat, nih ya, kalian mau mencatat
materi itu secara lengkap ya, jangan cuma gambarnya aja. Jadi apa yang saya bicarakan itu kalian catat. Karena kadang-kadang apa yang saya jelaskan dalam kehidupan sehari-hari itu malah lebih penting dibanding materi-materi yang berupa hanya tulisan. Karena saya biasanya menjelaskannya itu dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ini gambar fungsi. Nah, ini gambar fungsi dari komputer. Ini ya, dari fungsi komputer nih seperti ini. Jadi dia bolak-balik aja tuh. Mulai dari data, dikontrol, lalu masuk ke storage, lalu dia di processing, masuk lagi ke kontrol, lalu gitu. Terus gitu aja dia, masuk, keluar, masuk, keluar. Oke. Next. Nah, ini adalah keyboard ke screen. Nah, ini prosesnya yang tadi saya bilang dari keyboard ke screen. Ini prosesnya seperti ini. Oke. Terus ini internet download to disk ya. Ini prosesnya, gambar dari prosesnya atau penyimpanan datanya ya kan. Oke. Next. Nah, ini contohnya ya, contohnya dari updating bank statement. Ini adalah menyimpan proses dari unit ke ke penyimpanan. Ini prosesnya seperti ini gambarnya. Nah, ini penyimpanan ke input atau output. Nah, yang tadi saya bilang dari kita misalkan outputnya itu di printing gitu kan. Nah, kita ngeprint. Mulai dari mana sih inputnya? Yang tadi saya bilang dari keyboard, lalu dia diproses, lalu dia keluarnya melalui printing atau printer ya. Oke. Itu saja penjelasan dari saya. Tetap jaga kesehatan, jangan pernah kalah dengan keadaan ini. Di masa pandemi ini kita harus lebih semangat, lebih kuat, dan jangan lupa, jangan pernah kalian lewatkan tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalian kerjakan dulu tugas-tugas sebelumnya, lalu baru kalian mengerjakan tugas ini. Jangan lupa like, komen dari video ini, lalu kalian screenshot, lalu kalian kirim ke WA Bapak, dan seperti biasa catat materinya dengan lengkap, baik yang Bapak bicarakan maupun yang ada di slide. Lalu kalian tulis di buku tulis selengkap-lengkapnya, lalu kalian kirim ke WA Bapak juga. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.